Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pelajaran kimia kali ini tentang laju reaksi bab yang ketiga di semester 1. Nah, jika kita mengamati dua gambar, yang pertama tentang perkaratan besi dan yang satunya tentang ledakan petasan, menurut kalian semua, mana yang lebih cepat berlangsungnya? Apakah perkaratan atau ledakan petasan? Jawaban yang benar adalah ledakan petasan. Kenapa ledakan petasan bereaksi lebih cepat atau berlangsung lebih cepat dibanding dengan perkaratan besi? Nah, inilah yang akan dibahas pada bab laju reaksi ini. Sebetulnya apa sih laju reaksi itu? Laju itu merupakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses terjadi. Misalkan, jika kita mereaksikan zat A yang koefisiennya M dengan zat B yang koefisiennya N akan menghasilkan C koefisiennya P dan D koefisiennya K. Nah, laju reaksi itu merupakan laju berkurangnya jumlah bereaksi atau berkurangnya reaktan atau bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Jadi, yang namanya reaktan akan berkurang dan produk akan bertambah seiring dengan perubahan waktu. Itulah laju reaksi. Grafik laju reaksi. Dari fenomena bertambahnya produk dan berkurangnya reaktan, dapat kita buat grafik laju reaksi di mana ke arah sumbu X itu merupakan laju reaksi dan ke arah sumbu Y merupakan konsentrasinya. Ini di sini merupakan keadaan atau konsentrasi awal reaktan dan di sini keadaan atau konsentrasi awal produk. Awalnya reaktan ada dalam jumlah yang banyak, sementara produk dapat dikatakan tidak ada. Seiring perubahannya waktu, reaktan mengalami reaksi sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Saat itu pula, produk terbentuk yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Suatu saat, produknya akan sangat banyak sekali. Dan reaktannya akan semakin habis, atau mungkin habis. Produknya terbentuk maksimal. Atau reaktannya ada yang habis tapi ada yang tersisa. Sehingga dapat membentuk sebuah kesetimbangan. Nah, intinya grafik laju reaksi ini ada reaktan yang seiring perubahan waktu jumlahnya semakin berkurang dan produk semakin banyak. Ada yang namanya ungkapan laju reaksi. Pada reaksi kimia ini, reaktannya A dan B, produknya C dan D, maka ungkapan laju reaksinya itu V sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan, berkurangnya konsentrasi A per perubahan waktu. Bisa juga V sama dengan berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu. Karena A dan B adalah reaktan, maka simbolnya di sini negatif. Atau terbentuklah produk. Perubahan produk dari C per perubahan waktu. Di sini bersimbol positif karena semakin lama perubahannya semakin banyak. Nah, itu juga sama dengan perubahan konsentrasi D yang semakin banyak per perubahan waktu. Nah, di sini disebutkan yang ini merupakan laju berkurangnya konsentrasi molar bereaksi A tiap satuan waktu. Yang ini juga disebutin laju penambahan konsentrasi molar. Bukan bereaksi ya, tapi hasil
Ini salah. Hasil C tiap satuan waktu. Nah, jika reaksi kimia seperti ini, maka perbandingan laju reaksi antara A, B, dengan C dan D berlaku persamaan seperti ini. Laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi A per koefisien dari A itu, yaitu M. Nah, ini kan A koefisiennya M dikali perubahan waktunya. Itu sebanding dengan berkurangnya konsentrasi B per koefisiennya dikali perubahan waktunya. Sebanding dengan bertambahnya konsentrasi C per perubahan waktu dikali koefisiennya. Begitu juga bertambahnya konsentrasi D per perubahan waktu dikali koefisiennya. Ya, jadi yang berpengaruh di sini adalah, yang berpengaruh besar adalah koefisien-koefisien dari masing-masing zat, entah itu reaktan atau produknya. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini, atau disering dikenal dengan hukum laju reaksi, adalah hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal zat-zat bereaksi. Nah, secara matematik persamaan lajunya V sama dengan K kali A pangkat X dikali B pangkat Y. Jadi yang mengikuti persamaan adalah reaktannya saja dipangkatkan orde masing-masing, di mana K merupakan tetapan laju reaksi, tetapan jenis reaksinya. Sedangkan A adalah konsentrasi daripada A, B konsentrasi daripada B, sedangkan X adalah orde reaksi terhadap A. Orde atau tingkat reaksi terhadap A. Sedangkan Y adalah orde reaksi terhadap B. Kalau X dengan Y ini dijumlahkan, itu dikenal dengan orde reaksi total. Orde reaksi tidak ada hubungannya dengan koefisien. Orde reaksi didapat dari hasil percobaan reaksinya. Nah, orde reaksi tadi memiliki makna besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Jadi, semakin besar orde reaksi, maka laju reaksi akan berlangsung semakin cepat. Kita bahas satu-satu. Orde 0, tingkat ke-0. Perubahan konsentrasi bereaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Inilah grafiknya. Ke sumbu Y laju reaksinya, ke sumbu X konsentrasinya. Ini membentuk garis lurus seperti ini, konstan nilainya. Kenapa konstan? Kita bahas begini. Misalkan secara umum persamaan laju reaksi itu V sama dengan K reaktan pangkat ordenya X katakan. Nah, kalau orde 0 berarti pangkatnya nih 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka V-nya berapa? Nah, misalkan nih, kita ambil data kalau reaktannya konsentrasinya 1 satuan konsentrasi. Ini ordenya 0, pangkatnya 0. Maka K kali 1 pangkat 0, V-nya sama dengan K. Lalu misalkan R-nya, reaktannya ini kita ganti dengan 2 molar. Ketika ordenya 0, maka berapa nilainya V? 2 pangkat 0 adalah 1, maka nilainya V adalah K, konstan tetap. Jadi berapapun
konsentrasi dari reaktannya, ya, maka lajunya tetap, yaitu konstan. Maka grafiknya seperti ini. Sekarang kalau orde ke-1, maka membentuk reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jadi misalkan V sama dengan K reaktan pangkat 1. Nah, orde totalnya 1 misalnya. Kalau kita punya R reaktannya ini, datanya 1 misalkan, kita bijangkan 1 sini. 1. 1 pangkat 1, ini nilainya K misalnya, kali K, maka ini sama dengan K. Sekarang kalau R-nya 2. 2 pangkat 1 kalikan K, maka ini hasilnya 2K. Dan seterusnya. Dengan demikian, maka kalau reaktannya konsentrasinya 1, maka lajunya itu K atau 1K di sini. 1. Kalau konsentrasi dari reaktannya 2, maka lajunya itu 2K. 2. Kalau 3, maka lajunya juga 3, dan seterusnya. Sehingga grafik untuk laju reaksi berode 1 membentuk persamaan garis yang seperti ini. Membentuk garis yang seperti ini. Sekarang yang orde 2. Laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jadi misalkan V sama dengan K reaktan pangkat 2. Maka kalau kita punya R-nya 1 pangkat 2 kalikan K, maka V-nya adalah K. Sekarang kalau R-nya 2, maka V-nya adalah 4K. Bagaimana kalau 3? Nah, 3 kuadrat. Maka hasilnya ini 9K. Dengan demikian, persamaan garisnya akan membentuk garis eksponensial seperti ini. Misalkan ini 1, kita beri ini 2, dan ini 3 misalnya, biar kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 sudah. Maka saat 1 nilainya 1. Saat 2 V-nya 4 di sini. Saat 3 nilainya 9. Maka kira-kira grafiknya akan membentuk grafik eksponensial ya. Nah, kira-kira seperti gambarnya lah. Seperti itu. Begitu juga kalau ordernya 3 dan seterusnya, tinggal kalian cari saja. Begini cara mencarinya. Buat persamaannya, V sama dengan K, R pangkat ordenya. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaan laju reaksi? Nah, ingat pada metode laju reaksi itu, laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dari percobaan untuk reaksi 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBr, datanya seperti ini. Maka dari data ini, carilah ordenya dan carilah nilai K-nya. Dari soal tersebut, cara menjawabnya, ingatlah rumus dasarnya, V sama dengan K NO pangkat X dikalikan PR2 pangkat Y. Karena tadi hukum laju katanya laju reaksi tergantung pada konsentrasi reaktan, dipangkatkan koefisiennya masing-masing.
kita gunakan data 1 dan 3. Sehingga perbandingannya kira-kira seperti ini. Untuk V1 nilainya 4 di data tadi ya. Untuk V3 nilainya 16. Karena ini K sama dengan K bisa kita coret. NO dengan NO-nya untuk data pertama 0,1 dan data yang ketiga itu 0,2 pangkatkan X. Lalu BR2 pada data 1 itu sama nilainya dengan BR2 pada data ketiga, sama persis, sehingga kita bisa mencoretnya. Karena kalau sama persis kan kalau dikalikan itu nanti dibagi dengan itu juga hasilnya kan tetap. Maka jadi seperti ini, kita sederhanakan angkanya. 1/2 pangkat X sama dengan 1/4, maka X-nya di sini adalah 2. Gunakan data 1 dan 2. V1 itu nilainya 4 tadi, V2 nilainya 8. K dengan NO-nya pada data 1 kedua itu besarnya sama. Maksud saya NO-nya ini besarnya sama, sehingga bisa dicoretnya. Coret. Nah, di sini berbeda BR2-nya. BR2 pada data 1 itu 0,1 dan pada data kedua 0,2. Nah, jadi seperti ini. Kita sederhanakan angkanya, maka Y-nya adalah 1. Dengan demikian, persamaan lajunya V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali BR2 pangkat 1. Dari soal yang tadi juga kita dapat mencari nilai K-nya. Caranya bagaimana? Ambil data 1 atau data berapa aja. Kita pakai data 1 ya. Nilai V-nya itu kan 4. Untuk data 1 nilai V-nya 4. K-nya K, biarin karena kita yang mau mencari itu. NO-nya 0,1. Kuadrat. Sedangkan BR2-nya 0,1. Maka ketemulah 4 sama dengan K. Nah, kali kalau kita ubah angkanya menjadi bentuk seperti ini. Nah, kan 0,1 kuadrat dikali 0,1 hasilnya 10 pangkat min 3. Maka K itu sama dengan 4/10 pangkat min 3. Itu sama dengan 4.000. Nah, demikian.